Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Zahudin dengan NIM 1520010112 jurusan Ilmu Komunikasi kelas A. Saya ingin mempresentasikan makalah ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen saya dengan judul Pancasila Paradigma Pembangunan Nasional. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Pancasila dan paradigma. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu sosial, manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian inilah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkajikan manusia. Pada metode berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, struktur kualitatif, kuantitatif, dan spesifik. Pada ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek. Karena itu kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut, yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya, manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat ganda, bahkan multidimensi. Dan untuk poin yang kedua ada Pancasila Paradigma Nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Bangsa nasional merupakan perwujudan dalam meningkat harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukuan Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, pembangunan nasional terus diperlihatkan prinsip-prinsip hormat terhadap keyakinan religius setiap orang dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek. Dan untuk lanjutan poin yang kedua, yaitu arti paradigma. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa diantaranya. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para, yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasi semua fungsi yang kemungkinan dari apa yang disajikan. Dan untuk poin yang ketiga ada bidang pembangunan nasional. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma di dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Dan yang keenam, ada Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan aspek. Dan untuk poin yang keempat, ada macam-macam dari aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran dalam undang-undang GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang keluarga negara lainnya. Aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut
tidak terkecuali bagi warga negara biasa, aparat penyelenggaraan negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik. Dalam kegiatan politik perlu wawasan dari ahli memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagai terkandung dalam Pancasila. Itu saja pembahasan makalah ujian akhir semester saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.